sayang minyak kalau dibuang ya. Kalau dibuang ke ini kan juga lingkungan kan. Kalau dibuang pencemaran lingkungan, saya udah kasih tahu juga arahan ke ibu-ibu, daripada dibuang Bu, sedikit apapun ibu jangan buang. Saya bilang itu udah kumpulin aja nggak apa-apa. Nanti saya catat. Karena sekarang kayaknya juga minyak jelantah ini kalau saya bilang kayaknya udah rebutan sebetulnya, semua orang pengen gitu. Halo rekan sawit, semua bagian dari kelapa sawit jika dikelola dengan baik bisa menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Hari ini kita akan ngobrol bersama ibu rumah tangga, agen pengumpul minyak jelantah kelapa sawit yang ada di Jakarta. Potensi minyak jelantah begitu besar di Indonesia. Bisa dibayangkan, dari konsumsi minyak goreng sekitar 17 juta kiloliter per tahun, itu menyisakan 3-4 juta kiloliter minyak jelantah yang bisa dijadikan produk apa saja dengan nilai yang lebih tinggi. Penasaran dengan ceritanya? Simak episode 2 Sawit di Sekitar Kita, Limbah Jelantah Pembawa Berkah. Ibu Santi, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Mas. Ibu, kita pengen tahu bagaimana sih prosesnya Ibu menjadi seorang agen yang mengumpulkan minyak jelantah dari masyarakat. Ya, jadi awalnya sebetulnya dari iseng aja sih sebetulnya awalnya ya. Karena pas saya lihat di biasa ibu-ibu kan suka ngeliat-liat handphone gitu Mas ya. Terus pas saya lihat di Instagram nih ada nih rumah limbah, dia ngumpulin limbah gitu. Saya pikir kenapa nggak saya coba gitu di rumah, karena di rumah saya pun suka ada. Biasanya limbah yang di rumah saya tuh suka dikasih ke orang gitu. Cuman saya pikir kan kasihan orang kasih minyak bekas terus gitu kan. Saya pikir kalau misalnya saya bisa ngumpulin, terus nanti uangnya saya beliin lagi minyak baru, saya kasihin ke orang-orang yang emang suka butuh gitu. Kenapa enggak gitu. Dimulainya sih dari situ. Kalau boleh tahu udah berapa lama Bu memulai semacam usaha ini ya? Iya, karena ini kan juga baru ya Mas, rumah limbah ini baru sih, belum lama juga kalau saya lihat. Jadi saya baru 2 bulan saya mulai. Ibu sendiri mengiklankan ke tetangga, ke masyarakat itu bagaimana caranya? Pertama untuk pasang banner dulu nih dari rumah limbah. Saya dikasih banner sama dia dipasang. Terus saya kan punya grup-grup pengajian tuh Mas. Saya sebar di situ di sosmed bahwa rumah saya ini nerima ini gitu loh. Menerima minyak jelantah. Terus saya juga coba jajakin ke tukang jualan gitu ya. Terus saya juga tanya ke tukang ayam goreng gitu. Nah mereka kan karena sudah franchise ya rata-rata yang kayak Sabana gitu. Nah mereka udah diambil sama bos. Terus sama ada yang memang ini nih kayak saya naruh di sini nih, kemarin ada yang 12 liter ini, ada bapak-bapak yang butuh uang ternyata karena dia ojek juga. Terus ternyata ojeknya lagi di ban. Terus dia ngelihat ini, saya punya minyak jelantah Bu gitu, tapi saya ini udah berapa hari nggak dapet uang. Oh iya Bapak bawa sini aja, saya lihat di sini depan, kebetulan anaknya sekolah depan sini gitu ya. Itu juga menarik juga sih menurut saya bisa ngebantu tuh, seneng banget gitu. Dia dapat dia 60.000 tuh dari hasil dia jual minyak itu 12 liter itu. Bapak Gojeknya yang tadi 12 liter dapat 60.000. Oh berarti per liternya? Per liternya 5.000. 5.000 lumayan itu ya, iya 5.000. Ya, 5.000 per liternya. Terus itu juga dapatnya langsung Bu, cash atau? Langsung. Jadi saya sistemnya orang datang saya bayar gitu. Jadi batang antar saya bayar. Berarti Ibu yang membayar duluan? Saya bayar duluan. Sebelum saya nanti pas orang yang ngambil baru saya nanti bayar gitu sama orang yang rumah limbah itu. 1 bulan itu bisa sampai berapa liter sih Ibu dapat tuh? Kalau bulan kemarin tuh awal saya dapat 50 liter lebih, 52 liter. Ya 52 liter minyak jelantah. Motivasi terbesar Ibu apa sih untuk mengelola ini sampai mau pasang banner di depan rumahnya, melayani orang-orang yang datang yang ingin menjual minyak jelantahnya? Boleh cerita? Oh ini sih sebetulnya pertama sayang minyak kalau dibuang ya. Kalau dibuang ke ini kan juga lingkungan kan. Kalau dibuang pencemaran lingkungan, saya udah kasih tahu juga arahan ke ibu-ibu, daripada dibuang Bu, sedikit apapun ibu jangan buang. Saya bilang itu udah kumpulin aja nggak apa-apa. Nanti saya catat gitu ya. Nanti ada berapa. Kedua itu tadi nanti selama ini saya ngasih, ada orang yang minta dong minyak jelantah gitu. Sebenarnya saya nggak tega kan, tapi kan dia maksa. Akhirnya udah kita kasih juga. Nah saya mikir
kenapa harus minyak jelantah, kenapa nggak minyak baru aja. Nah, mungkin saya dari margin itu saya bisa nolong orang gitu kan untuk ngasih ke minyak baru lah paling nggak gitu, jangan jelantah banget gitu kan. Terus yang ketiga itu tadi bisa ngebantu orang Mas, kayak tadi ada tukang yang lagi butuh banget, nggak ada uang, tiba-tiba ada ini, mereka kan terbantu sekali. Ada juga ibu-ibu yang selama ini pernah naruh, dia bilang ke RT-RT-nya tapi nggak dibayar Bu gitu kan. Oh gitu ya, ya sayang sih sebetulnya Bu, kan ini masih bernilai jual gitu kan. Akhirnya dia kesini yang kayak gitu Mas. Social movement. Sosial movement. Kita mau tanya nih Bu, mohon maaf Bu, Mas, boleh pegang Mas. Nah, Ibu sebagai agen penerima minyak jelantah ya Bu, ada kriteria tertentu nggak minyaknya itu Harus gimana? harus seperti apa? Ini kan yang ini lebih hitam ya Bu. Ini udah kayak ini Bu, gula aren Bu. Iya. ada kriteria khusus Bu. Saya sempat nanya, saya bilang minyaknya ada jenisnya, nggak usah Bu, pokoknya semua minyak kita terima, pokoknya minyak apapun diterima, yang penting minyak jelantah, sawit ya. Untuk modalnya itu berapa ya? Apa aja untuk jadi agen. Sebetulnya sih modalnya nggak ada sih Mas, ya mungkin itu aja uang yang saya mesti bayar duluan aja sih. Tapi kan itu ya banyak juga enggak ya, karena kan minyaknya kan sekarang belum banyak. Mungkin kalau sudah banyak juga itu beda cerita gitu kan. Terus kedua modalnya mereka bilang harus rumahnya tuh bisa kelaluan mobil gini loh. Modalnya tuh ini Bu. Untuk mereka ngambil tuh pakai mobil pakai tangki. mobil. Kalau misalnya dia pakai mobil bak gitu, terus nanti kan dia punya galon-galon dimasukin. Oh mobil bak, bukan mobil tangki gitu. Bukan mobil bak iya. gitu. Jadi dia per galon-galon kayak aqua gitu. Jadi kalau aqua kan 19 liter, ya udah berarti dia hitung tuh 19 liter ya Bu, gitu. Nanti sama dia dimasuk-masukin nih biar gampang hitungnya gitu. Kalau untuk tempatnya itu di penyimpanannya di garasi ya Bu ya? Di garasi, jadi nggak boleh ketutup. kena sinar gitu atau apa? Mungkin kali ya, tapi dia sih nggak bilang sih, cuman oh ya udah Bu gitu. Aktivitas Ibu ini sebagai agen pengumpul minyak jelantah ini menjadi salah satu bukti Mas, bahwa hampir semua bagian dari minyak kelapa sawit itu bernilai ekonomi. Bahkan sampai limbahnya pun limbah rumah tangga yang sudah dipakai berupa jelantah ini. Jadi Ibu kalau jumlah konsumsi minyak goreng di Indonesia itu ada pada kisaran 17 juta kiloliter per tahun. Ya. Nah, itu menyisakan sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter minyak jelantah. Nah, minyak jelantah ini bisa jadi apa aja tuh Mas kalau diolah lagi menjadi biodiesel dan lain-lain? Bisa jadi biodiesel sih pasti ya. Untuk ada juga B30 kan itu minyak sabun gitu. Oh, ada dibikin sabun ya. Kalau di sekolahan tuh katanya dibikin sabun selama ini lilin gitu ya Bu ya, yang terus bahannya. Ibu-ibu PKK tuh gitu katanya dibikin sabun Bu. Artinya banyak banget produk yang bisa dibikin dari minyak jelantah, bahkan sampai bahan bakar pesawat terbang di Aftur. Ini dari rumah-rumah di masyarakat diolah lagi jadi sesuatu yang lebih besar dan Tadi kalau ada sekitar 3 juta kiloliter Yuko ya, ini used palm oil atau jelantah ini. Tadi Ibu sebulan berapa Bu? 52 liter. Berarti Ibu masih banyak tuh Bu. Masih kesempatannya. Kira-kira Bu, apa nih harapan ke depannya dari industri kelapa sawit Indonesia Bu? Ya semoga, saya sih pengennya industri kelapa sawit terus berjalan, terus lebih baik lagi ya. Terus daya gunanya juga kalau bisa ditingkatin lagi gitu loh. Jadi kan ini mungkin ntar akan ada apa lagi ya, saya nggak tahu ya. Karena sekarang kayaknya juga minyak jelantah ini kalau saya bilang kayaknya udah rebutan sebetulnya, semua orang pengen. Even itu cuma ibu-ibu yang buat ngegoreng di rumah lagi, atau orang yang emang pengen udah bisnis yang gede gitu kan. Terus kalau bisa juga kesejahteraan untuk yang petani-petani kecil yang mensupport kelapa sawit juga ya ditingkatkan, karena kan mereka juga kerjanya berat tuh. Saya bilang kalau ngelihat gitu kasihan juga gitu, kadang-kadang ada yang sampai rebutan lahan apa segala macam. Karena Indonesia kan masih goreng gitu kan, maksudnya ngegoreng tuh sesuatu yang setiap rumah pasti ngegoreng, nggak mungkin enggak gitu. Walaupun itu mereka ada yang bilang saya emang nggak pakai kelapa sawit, pakai minyak yang zaitun lah atau apa kan, tapi tetap judulnya ngegoreng gitu. Terima kasih banyak waktunya Bu, tadi ceritanya menarik dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya Bu ya. Ibu sehat terus, proses dari pengumpulan minyak jelantah ini semakin maju. Mari Bu, terima kasih Bu. Rekan sawit,
Cerita dari Bu Santi sebagai pengepul minyak jelantah hanya satu dari sekian banyak cerita tentang bagaimana kelapa sawit menjadi penopang kehidupan umat manusia. Mungkin dulu belum terbayangkan atau tidak ada yang membayangkan, bahkan dari limbahnya pun atau sisa penggunaannya pun bisa dijadikan sebagai sumber energi hijau atau bioenergi. Bahan bakar pesawat hijau, bahan bakar kendaraan, bahan pembangkit listrik, biogas, dan lain sebagainya. Kita berharap ke depannya dengan pengembangan teknologi dan riset, kelapa sawit bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi untuk kehidupan manusia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, sawit di sekitar kita.